Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat pagi. Yang terhormat Dewan Juri dan yang saya hormati panitia perlombaan serta rekan-rekan sekalian yang saya cintai. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada panitia yang sudah memperkenankan saya untuk berbicara. Perkenalkan, saya Salvi Febriani dari SMP Negeri 3 Majalengka yang ikut berpartisipasi dalam Festival Bulan Bahasa dan peringatan Hari Lahir Himpunan Mahasiswa Bahasa Indonesia. Hadirnya saya di sini untuk membahas mengenai sastra dan budaya sebagai media berbahasa. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa negara, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36. Namun, secara umum masih belum menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia, baik para pejabat, karyawan, pengusaha, maupun generasi muda. Fenomena rendahnya rasa bangga generasi muda terhadap bahasa Indonesia dapat dilihat pada kemampuan mereka dalam berbahasa pada forum-forum formal dan hasil penulisan karya ilmiah. Meskipun nilai yang diperoleh pada ujian nasional sangat bagus, namun kenyataan pada praktik berbahasa, baik berbicara maupun penulisan karya ilmiah masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendorong kecintaan bangsa Indonesia terhadap bahasa Indonesia. Di antaranya dengan mewajibkan mata kuliah bahasa Indonesia pada perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Penumbuhan rasa bangga tersebut sangat penting bagi generasi muda agar bahasa Indonesia dapat memenuhi syarat sebagai bahasa internasional. Rasa bangga tersebut dapat diamati dari sikap berbahasa pemakainya. Sikap bahasa adalah sikap pemakai bahasa terhadap keanekaragaman bahasanya sendiri maupun bahasa lain. Ada peribahasa yang berbunyi, tak kenal maka tak sayang, yang berarti penting untuk lebih dulu mengenal sebelum menyayangi sesuatu. Hal tersebut juga dapat diterapkan pada kesenian dan budaya bangsa. Generasi muda perlu untuk mengenal kesenian dan kebudayaan Indonesia yang banyak sekali ragamnya. Dengan mengenal, akan lebih mudah untuk tertarik dan mempelajarinya. Maka dengan itu, akan muncul rasa ikut memiliki dan mencintai, seperti contoh mencintai bahasa bangsa. Peran yang dapat pemuda lakukan ialah dengan belajar, mempelajari bahasanya dan menerapkannya pada kehidupan sehari-hari, seperti membaca buku, menciptakan karya sastra berupa puisi, novel, naskah drama, dan lain-lain. Juga bisa dengan menciptakan karya seni musik seperti lagu. Sebagai generasi penerus bangsa, kita wajib untuk melestarikan budaya bangsa. Tarian, kesenian musik, dan lainnya merupakan cara kita berbahasa lewat gerakan tubuh. Bukan hanya sekedar dari mulut ke mulut, kita juga dapat menyalurkannya lewat gerak juga alunan musik. Dengan demikian, bahasa Indonesia akan semakin dikenal, dicintai, dan juga dibanggakan. Menumbuhkan rasa bangga generasi muda terhadap bahasa Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Semua pihak
harus memiliki rasa peduli terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan internasional. Pembelajaran yang dilaksanakan bukan sekedar memberikan pengetahuan, tetapi juga memberikan contoh berbahasa yang baik, santun, dan benar, serta memberikan rasa bangga pada setiap insan sebagai sikap yang harus dimiliki. Sebagai penutup dari pidato singkat ini, saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi kita, para penerus bangsa, untuk senantiasa melestarikan budaya bahasa bangsa. Sekian yang dapat saya haturkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mari lestarikan budaya bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.